Jadi manajer Everton, Frank Lampard ingin boyong pemain Chelsea ini. Sebuah rumor baru datang dari Everton. The Toffees dilaporkan berencana merekrut Ruben Loftus-Cheek dari Chelsea. Everton saat ini berada dalam era baru. Mereka dikabarkan sedikit lagi akan mengangkat manajer baru pengganti Rafael Benitez. Sosok yang terpilih itu dikabarkan adalah Frank Lampard. Mantan bos Chelsea itu dilaporkan sedikit lagi akan diperkenalkan sebagai juru taktik The Toffees yang baru. Dilansir The Sun, Lampard mulai menyusun target transfernya. Ia dilaporkan meminta Everton memboyong Ruben Loftus-Cheek dari Chelsea. Itulah mengapa Lampard meminta Everton mendatangkan Loftus-Cheek. Ia menilai gelandang Chelsea itu mampu menambal masalah di lini tengah tersebut. Lampard tahu betul kemampuan Loftus-Cheek. Jadi ia menilai sang gelandang bakal cocok untuk tim barunya itu. Menurut laporan tersebut, kans Lampard untuk membajak Loftus-Cheek cukup terbuka. Karena sang gelandang dilaporkan ingin cabut dari Chelsea. Sang gelandang ingin mendapatkan jam bermain yang lebih reguler. Sehingga ia mempertimbangkan serius cabut dari Chelsea. Jika Everton dan Lampard berani menawarkan jam bermain yang reguler, maka Loftus-Cheek tidak akan ragu pindah. Menurut laporan yang beredar, Frank Lampard sudah menyiapkan rencana B jika ia gagal merekrut Loftus-Cheek. Ada gelandang lain yang jadi incaran sang manajer. Christian Pulisic diminta berhenti mengeluh soal masalahnya di Chelsea. Mantan gelandang Liverpool Don Hutchison meminta Christian Pulisic untuk berhenti mengeluh tentang situasinya di Chelsea. Pulisic belum benar-benar memberikan permainan terbaiknya sejak bergabung dengan Chelsea. Masalah cedera membuatnya sulit tampil konsisten dan memberikan kontribusi. Belum lama ini, Pulisic mengeluhkan soal gaya permainannya di bawah arahan manajer Thomas Tuchel. Dia bergeser dari posisinya sebagai pemain sayap sejak Tuchel datang. Pemain 23 tahun tersebut banyak dimainkan dalam beberapa posisi pada musim ini. Pulisic bermain sebagai penyerang lubang, sayap kanan, gelandang serang dan gelandang kanan. Pada musim ini, Pulisic baru mencetak 3 gol dan 3 assist. Banyaknya posisi itu rupanya membuat Pulisic kurang nyaman. Pulisic belum lama ini curhat soal kesulitannya di Chelsea. Salah satu alasannya adalah karena Thomas Tuchel selaku pelatih memainkannya di posisi yang berbeda. Saya tidak selalu bermain di posisi yang saya inginkan. Tapi saya pikir adalah kualitas yang bagus kalau mampu menjadi serba bisa dan bermain di segala macam posisi serta memiliki kekuatan yang berbeda, ujarnya kepada NBC Sports. Saya sudah belajar banyak dan siap, dengan harapan bisa berada di posisi yang lebih nyaman buat saya dalam beberapa pertandingan ke depan. Diincar Chelsea dan Man United, AS Monaco patok harga tinggi untuk Aurelien Tchouaméni. Gelandang bertahan AS Monaco, Aurelien Tchouaméni yang sudah menunjukkan impresi positif sejak musim panas lalu, dirinya akhirnya sampai masuk ke dalam radar transfer dua tim Liga Inggris yaitu Chelsea dan Manchester United. Melihat usianya yang baru menginjak 22 tahun, tentu saja semakin menjadikan gelandang asal Prancis tersebut, masih terus bisa mengembangkan bakatnya dan dijadikan sebagai prospek jangka panjang. Les Monégasques yang sudah mengetahui jika salah satu pemain andalannya incaran dua tim besar asal Inggris ini, sejatinya bersedia saja untuk melepas Tchouaméni dalam waktu dekat andai ada yang siap mengeluarkan dana besar. Melalui laporan dari Express Football, Monaco kabarnya hanya mau melepas pemain jebolan Akademi Girondins de Bordeaux, pada sekitaran harga 83 juta pound lantaran melihat adanya potensi besar dari Tchouaméni. Meski sudah mematok harga tinggi, tim asuhan Philippe Clement nampaknya masih belum bersedia melepasnya di Januari tahun 2022, mengingat dirinya adalah salah satu aset terbaik yang dimiliki oleh Monaco saat ini. Angka-angka yang buktikan Kai Havertz penting untuk Chelsea. Kai Havertz diyakini akan jadi salah satu pemain terpenting Chelsea di tahun 2022 ini. Havertz punya potensi besar untuk jadi penentu kemenangan The Blues dengan permainannya. Penyerang Jerman ini sudah menghabiskan 18 bulan di Stamford Bridge. Sayangnya,
Hingga kini masih ada keraguan soal perkembangan dan peran Havertz dalam tim Chelsea yang sekarang. Beberapa kali Havertz menunjukkan permainan impresif, contohnya saat mencetak gol kemenangan di Liga Champions musim lalu. Namun, tidak jarang Havertz menunjukkan permainan yang kurang memuaskan. Sejak berkostum Chelsea, Havertz mendapatkan kesempatan 30 kali jadi starter dari 62 pertandingan, sekitar separuh. Angka-angka torehan Havertz dalam kesempatan tersebut terbilang cukup memuaskan. Di Liga, Havertz sudah mencetak total 6 gol dan 4 assist. Angka ini tidak cukup bagus dan menunjukkan kesulitan Havertz beradaptasi dengan Chelsea dan Premier League. Meski begitu, ada beberapa aspek impresif dalam permainan Havertz di Inggris. Dia menorehkan catatan apik dalam pergerakan tanpa bola per pertandingan. Angka-angka itu membuktikan peran penting Havertz bagi tim ketika tidak membawa bola. Chelsea sekarang sering menerapkan garis tekanan tinggi, karena itu Havertz cocok untuk taktik Thomas Tuchel. Tidak hanya itu, Havertz juga cukup sering berperan penting di lini serang. Kreativitasnya beberapa kali membantu para penyerang. Singkatnya, Havertz cukup jeli membaca celah dalam pertahanan lawan. Dia tahu caranya memanfaatkan momentum serangan tim untuk menciptakan serangan berbahaya.